Halo guys, di video kali ini Mimin akan mereview model baru Xiaoyan mode Daozun. Terutama bagaimana semua tanggapan para fan di Cina tentang model baru Xiaoyan ini. Apakah mereka mengatakan bagus atau luar biasa? Selain itu, Mimin akan membahas evaluasi efek perkelahian dan pemodelan di dalamnya sedikit. Baiklah, kalau begitu mari kita langsung ke pembahasan utamanya. Pertama-tama, setelah pertempuran hebat Xiaoyan melawan Zaying, dia mengalami luka parah dan koma karena menerima serangan penuh Daozun bintang 5 puncak. Karena memiliki nyala api abadi, Xiaoyan bisa selamat dari kematian, dan dia juga telah mengkonsumsi pil naga Ying yang misterius. Untuk menyembuhkannya, Feng Xian menempatkan Xiaoyan di panggung bintang jatuh. Setelah 1 tahun berlalu, Xiaoyan akhirnya terbangun dengan momentum yang luar biasa dan menerobos Daozun. Sebelum episode ini dirilis, pihak resminya telah merilis model Xiaoyan terlebih dahulu sebelum terekspos sepenuhnya, terlebih lagi untuk menyenangkan para penggemar. Dilihat dari modelnya, Xiaoyan tidak memiliki banyak perubahan besar. Gaya pakaiannya, gaya rambut, dan wajah Xiaoyan tidak berubah, mempertahankan penampilan aslinya. Namun versi ini telah dioptimalkan. Dan temperamen karakternya juga sangat mirip dengan model lama. Perubahan terbesar adalah peningkatan kekuatannya dan memiliki cincin Daozun tambahan di punggungnya, berbentuk api menyala-nyala di sampingnya dengan lingkaran cahaya di tengah. Jujur saja ini tidak sebagus penampilan Tian Hao, dan desain cakram apinya seperti yang boneka setan langit miliki. Kedua, tanggapan para fan di Cina. Menurut pengaturan animasi Donghua Battle Through the Heaven, setiap kali Daozun yang kuat melakukan suatu skill, sebuah cakram besar akan menyala di belakangnya. Desain cakram setiap Daozun berbeda-beda. Misalnya, Dokter Peri Kecil adalah cakram yang dibungkus dengan warna perak dan bunga ungu. Siapa sangka cakram yang didesain Xiaoyan sekilas seperti piring barbeque. Kelihatannya agak lemah dari segi aura dan tidak terlihat seperti gaya yang dimiliki oleh protagonis yang telah mencapai Daozun. Tekstur baju baru yang terbuat dari plastik ketat malah semakin tidak menarik dan kurang bagus, bahkan murahan. Malahan bagusan model baju lama, apalagi dibandingkan dengan baju karakter pendukung lainnya. Itu mengundang ketidakpuasan para fan. Meski bermaksud baik untuk menyampaikan berita terlebih dahulu, namun penampilan Xiaoyan terhadap Daozun kurang memuaskan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari banyak penggemar. Jika kamu melihat komentar di Weibo dan sosial media lainnya, kamu akan mengetahui betapa tidak puasnya para penggemar. Bahkan mereka meminta untuk membuat ulang model baru Xiaoyan ini. Mereka percaya bahwa desain cincin Daozun terlalu jelek dan inferior, serta kurang dominasi dan keagungan yang seharusnya dimiliki oleh protagonis laki-laki. Terutama pemodelan Feng Xian dan yang lainnya adalah yang pertama, dan momentum serta pemodelan orang kuat Daozun sudah menjadi referensi. Sebagai protagonis pria, Xiaoyan seharusnya memiliki setting yang lebih baik dari mereka, tapi sekarang dia tidak sebaik peran pendukung. Perlakuannya sangat menyedihkan. Tak heran jika para penggemar merasa tidak puas. Jika kita bandingkan Xiaoyan dengan Tangsan dari Doluo Dalu, desain Tangsan Dewa Laut terlihat jelas mencerminkan seorang protagonis. Bahkan wanita ini yang selalu review tentang Battle Through the Heaven Season 5 menyampaikan perasaan ketidakpuasannya. Sejujurnya, setiap orang mempunyai standar estetika tersendiri terhadap citra karakternya. Model baru Xiaoyan versi Daozun yang dirancang secara resmi mungkin tampak tidak sesuai dengan imajinasi mereka tentang karakter Xiaoyan bagi sebagian netizen.
dibandingkan dengan protagonis pria lainnya seperti Tang San, Si Hao, Lao Feng, Jiang Xuan, dan yang lainnya. Model baru Xiaoyan dianggap memiliki penampilan yang lebih rendah dan kurang memiliki pesona dan temperamen yang unik. Pemodelan karakter animasi harus memenuhi kebutuhan estetika kelayakan umum. Dan jika desain resminya sangat menyimpang dari estetika banyak netizen, maka akan mudah menimbulkan keluhan, kecuali mereka yang sudah tidak mau dibenahi. Ketiga, masalah pemodelan. Dalam episode 129 Battle Through Defense Season 5, penonton menemukan bahwa ada masalah serius dalam penggunaan kembali pemodelan karakter. Misalnya, pemodelan tetua Menarapil diambil dari tetua Clan Shou, sangat mirip loh. Pemodelan Yi Chen persis sama dengan Lin Shuya. Dan pemodelan Qin Tianan, pemimpin sekte Suaming, juga mirip dari kota Wutan. Hal ini membuat penonton merasa produsernya terlalu asal-asalan dan kurang memperhatikan dalam desain dan menciptakan image unik dari setiap karakter. Untuk sebuah animasi dengan penokohan yang luar biasa dan citra karakter yang kaya sebagai nilai jualnya, perilaku malas seperti ini tentu saja tidak menghormati penonton dan mempengaruhi pengalaman menonton. Sejujurnya, Mimin tidak begitu peduli, hanya menyampaikan fakta yang terjadi saja di lapangan. Keempat, adegan perkelahian diproduksi dengan kurang baik. Sebagai sebuah animasi yang mengangkat tema pertarungan dan petualangan, keseruan adegan pertarungan menjadi hal yang krusial. Di episode 129, adegan pertarungan antara Xiaoyan dan Yi Chen seharusnya menegangkan. Namun presentasi sebenarnya terasa hambar. Keduanya bertarung di pegunungan terbuka. Tetapi ketika mereka menyerang, mereka tidak mampu memecahkan retakan ruang bahkan beberapa batu di sekitar mereka, yang sangat tidak sesuai dengan kekuatan penghancur yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli dozong yang kuat. Produksinya yang kasar dan jalan pintas seperti ini mengecewakan penonton dan menyebabkan mereka mengeluh kepada produser. Sejujurnya, Mimin mengerti kenapa mereka melakukan hal ini, karena pihak resminya ingin memproduksi animasi ini sampai tamat. Jadi momentum, efek perkelahian, dan yang lainnya diturunkan. Tujuannya untuk mengurangi biaya produksi dan evaluasi ke perkelahian yang memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Namun tidak seharusnya begitu. Kelima, evaluasi pemodelan dampak perubahan plot. Ada beberapa masalah dalam adaptasi plot dari animasi ini yang sampai batas tertentu juga mempengaruhi penilaian netizen terhadap model Daozun Xiaoyan. Beberapa penggemar percaya bahwa pihak resminya kurang menghormati karya novelnya dan plot utama telah dihapus atau diubah, menyebabkan kohesi dan logika cerita menjadi rusak. Ketika penonton tidak puas dengan keseluruhan plot, mereka juga akan memperluas emosi negatif ini ke evaluasi mereka terhadap pemodelan karakter. Bahkan jika pemodelan itu sendiri memiliki highlight tertentu. Hal tersebut mungkin diabaikan atau diremehkan karena plotnya. Sejujurnya, banyak plot diubah semenjak skandal Xiaoyan dan Ratu Medusa di bawah magma itu, guys. Mimin memberikan pembahasan ini hanya agar yang tidak tahu menjadi tahu, tapi kembali ke diri kita masing-masing. Jadi bagaimana menurut kamu? Silahkan berkomentar jika ada pendapat lain.